Selamat hari Minggu. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik semua, mari kita berdiri untuk memuji nama Tuhan. Nah, jadi tahu nggak matahari terbit dan matahari terbenam itu kenapa bagus? Kenapa cantik banget? Karena berkat Tuhan. Nah, sekarang kita akan memuji lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik semua berdiri ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi yuk. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami dapat mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua hari ini, adik-adik semua bahagia nggak? Nah, kalau bahagia, kita sebagai anak Tuhan itu harus bahagia, gembira, dan senang. Nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah, dan cemberut. Nah, kalau bahagia, yuk adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik semangat ya yang di rumah. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara
dengan gerakan ya. Ikuti gerakan Cici. Kasih. Sekali lagi yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang teman dan teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi lebih cepat yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih tuh. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasih tuh. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dan cukup bersemangat kan adik-adik? Nah, adik-adik, yuk kita duduk kembali. Nah, adik-adik semua pernah lihat burung pipit enggak? Nah, burung pipit itu dia bentuknya kecil. Nah, burung pipit yang kecil aja dikasihi Tuhan, disayang sama Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia pasti sangat dikasihi sama Tuhan. Nah, adik-adik semua, yuk kita nyanyiin burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Yuk sekali lagi ya adik-adik, tepuk tangan. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita, kita akan nyanyikan lagu pertama kali dengan firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali
maksud dari lagu ini, kita sebagai anak Tuhan kita harus mendengarkan firman Tuhan, terus kita harus simpan di dalam hati kita. Selanjutnya kita harus mengikut salib Tuhan. Yang terakhir itu kita harus bekerja buat Tuhan. Oh gitu ya, jadi kita sebagai anak Tuhan harus dengar-dengaran dan harus menyimpan setiap firman Tuhan Dan dalam kita lakukan, dalam hati kita. terus kita harus kerja buat Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik duduk baik-baik, jangan main-main, sama mendengarkan cerita. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dalam kelas sekolah minggu kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini juga kakak tidak sendirian, kakak akan ditemani oleh Mei Mei. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Mei Mei, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami siap dengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mendengarkan cerita dari Meme ya. Oke. Nah, adik-adik pernah nggak berkemah atau mendirikan kemah? Atau mendaki atau memasak? Gini loh adik-adik, pada zaman dahulu itu bangsa Israel mereka mengembara dan berkemah selama 40 tahun loh. Wow. Selama berapa tadi? 40 tahun. Dan mereka di tempat yang terpencil sekali. Wah, dikenal dengan padang gurun. Wow, pasti di padang gurun panas ya. Nah, bagaimana kalau adik-adik seumur hidup adik-adik harus mendirikan kemah atau tenda dan harus memindahkan tenda itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain setiap hari. Wah, capek ya. Nah, itu loh yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Wah, tidak dapat dibayangkan betapa capek ya. Setiap hari harus pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Aduh, capek deh. Tapi Tuhan mengatakan kepada umatnya atau kepada bangsa Israel untuk mendirikan kemah pertemuan yang sangat istimewa, tempat untuk ibadah bagi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun. Mereka mendirikan kemah pertemuan itu setiap kali mereka berkemah dan membongkarnya pada saat mereka pindah lagi. Jadi nama kemah itu disebut dengan kemah suci. Adik-adik, tahu nggak sih bentuk kemah itu bagaimana? Meme tahu loh, kemahnya bentuk yang yang kayak segitiga itu namanya kemah. Nah, adik-adik, coba kita bayangkan Meme bayangkan nih, kalau kita adalah umat Israel zaman dahulu dan harus berdiri di luar kemah suci. Adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Israel kalau mereka ingin menyembah Tuhan itu mereka itu kira-kira diperbolehkan untuk masuk kemah Tuhan atau enggak ya? Meme juga mikir tidak, kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Kita boleh berdiri di tempat di luar aja. Jadi kita tidak boleh dekat-dekat sama tempat suci Tuhan. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, pada zaman dahulu bangsa Israel hidup di padang gurun dan mereka membawa persembahan, misalnya domba. Jadi mereka memberikan domba itu kepada imam dan menyembelihnya dan mengorbankan di mezbah tembaga. Nah, adik-adik,
imam ini melakukannya karena perintah Tuhan. Jadi orang-orang yang untuk memberikan korban persembahan itu hanya boleh dilakukan oleh imam-imam. Tetapi ketika imam-imam itu sedang mempersembahkan korban, mereka mendatangi tembaga besar yang dipenuhi oleh air, dan mereka membasuh atau mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian mereka mempersembahkan korban. Jadi ini harus benar-benar suci karena Allah itu adalah suci ya. Nah, adik-adik, apakah kalian pikir waktu itu bangsa Israel bisa masuk ke kemah suci setelah mereka mempersembahkan korban? Tentunya tidak juga. Allah sedang mengajarkan atau Allah sedang memberikan bahwa bangsa Israel pada zaman dahulu untuk menyembah Tuhan mereka tidak boleh masuk. Mereka hanya boleh berdiri di depan pintu aja. Yang boleh masuk itu hanya imam-imam. Bahkan imam-imam pun tidak boleh menghampiri bait suci. Nah, Allah mengatakan bahwa umatnya pada zaman dahulu Tuhan itu kudus dan mereka harus terpisah dari Dia dan dari manusia. Allah hanya mengizinkan para imam berada di kemah suci dan memberi mereka pekerjaan yang khusus. Nah, jadi pada zaman dahulu orang-orang boleh menyembah Tuhan, pada bangsa Israel menyembah Tuhan di luar saja, tidak boleh masuk karena Tuhan itu kudus. Bahkan di dalam kemah itu ada suatu tempat yang maha kudus untuk Tuhan. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk juga. Nah, menurut kalian apakah kita bisa masuk ke bagian balik tabir atau tirai pada zaman dahulu? Tentu tidak boleh juga. Bahkan para imam tidak diizinkan masuk ke tempat yang maha kudus. Jadi Tuhan itu dikatakan sangat kudus. Dan pada zaman dahulu menyembah Tuhan itu rumit loh. Jadi mereka harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi bangsa Israel hanya boleh menyembah Tuhan di bagian luar aja, di dalam tidak boleh melihat juga. Jadi mereka pada zaman dahulu kalau berbuat dosa harus mempersembahkan korban, harus memberikan kambing, harus memberikan domba. Tapi pada zaman sekarang tidak seperti itu karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk siapa yuk? Untuk saya, untuk Meme, untuk adik-adik semuanya. Jadi Tuhan sudah mati di kayu salib bagi kita orang berdosa, dan Ia memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa umatnya. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa sehingga kita tidak harus mempersembahkan korban lagi, tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi, bagaimana sekarang adik-adik? Apakah adik-adik sekarang merasa bahwa kita menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh ya? Karena pada zaman dahulu kalau bangsa Israel itu menyembah Tuhan, mereka harus membawa persembahan terlebih dahulu. Kemudian mereka tidak boleh dekat-dekat dengan bait Tuhan. Itu penyembahan pada zaman dahulu pada bangsa Israel. Tapi sekarang ini kita tidak seperti itu. Kita hanya percaya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa hati kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekolah minggu dengan sungguh-sungguh ya. Jangan tidak sungguh-sungguh. Jadi itulah pada saat hari ini cerita kita tentang bangsa Israel
Jadi kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya, karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, demikian cerita dari Meme ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita baca sekali lagi, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah kebenaran firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari bangsa Israel bahwa pada zaman dahulu mereka senantiasa tidak diizinkan menghadap hadirat-Mu yang kudus secara langsung Bapa. Tapi kami bersyukur pada saat hari ini kami bisa menyembah Tuhan dengan leluasa, dengan penuh rasa syukur kami karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Kami bersyukur dan kami mau percaya kepada Engkau sepanjang kehidupan kami. Kiranya kami dapat menyembah-Mu dengan penuh sukacita, memuji-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan berkreativitas bersama-sama. Kita akan membuat bentuk seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam jenis bentuknya. Ada satu, bentuk hati, bentuk awan. Kemudian ada bentuk bunga. Dan ada juga bentuk buah. Hari ini, bahan-bahan yang harus adik persiapkan, ada pensil, ada gunting, ada pensil berwarna, dan juga kertas HVS. Jadi adik-adik, yang pertama-tama adalah kita akan membuat pola. Membuat pola seperti ini. Ini adalah pola awan. Jadi kita akan membentuknya. Kalau mau buat hati, kita tinggal lipat kertas HVS-nya seperti ini. Dan langsung kita gambar hati ya, biar kita bisa gunting dengan mudah. Kan bentuk seperti ini. Ini sudah ada 4 bentuk, ada gambar buah apel, ada gambar hati, ada gambar awan, dan ada juga gambar bunga. Gambar bunga ini adik-adik kalau tengahnya bisa dibuat bulatannya seperti ini ya, bulatannya. Dan di pinggir ini bulatannya aqua. Ada aqua tutup ini ya, biar kasih tahu dulu. Nah, seperti ini. Dia akan bulat. Nah, begitu ya, akan digunting. Jadi ingat yang di tengah ini bulatannya seperti ini, oke? Nah, ini ada 4 pola. Adik-adik tinggal pilih mau buat pola seperti apa. Terserah adik-adik semua mau buat hati. Di sini ada beberapa ayat ya. Jadi akan ditulis ayat-ayat hafalan yang adik-adik sukai. Kalau di sini ada Efesus 6 ayat 6. Kemudian di sini ada Kejadian 1 ayat 31 bagian A. Di sini ada Yohanes 4 ayat 24 dan yang terakhir ada Kejadian 1 ayat 1. Jadi adik-adik semua bisa membuat pola, terserah mau buat bunga, buat buah, buat hati atau buat awan. Jadi setelah itu adik-adik akan mewarnai di pinggir ini menggunakan pensil berwarna dan juga dihiasi, kemudian ditulis ayat hafalan yang adik-adik sukai. Oke, ini bentuk-bentuknya, contoh-contoh yang sudah dibuat. Silakan adik-adik buat di rumah sekreatif mungkin. Seperti ini. Bisa dilihat bersama-sama ya. Kemudian ada bentuk ini. Kemudian bentuk buah apel. Terserah adik-adik semua ya.
di rumah ini sudah ada di sini semua. Ingat, tulis ayat hafalannya. Ayat hafalan yang adik-adik sukai. Oke, ini kreativitas hari ini yang kita buat. Demikian kreativitas yang kita buat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.